bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin sekalian yang mohon maaf kami belum hafal satu persatu. Ya, terima kasih sama untuk tim Maraus apa namanya? Al-Muf'al. Terus tadi sekalian ada Pak Ustadz sama Pak RT ya di belakang. Iya, Ustadz juga. Terima kasih. Ya, alhamdulillah kami saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan kesediaan dari Bapak dan Ibu semua hadir dalam acara tasyakuran pada pagi hari ini. Kami atas nama pribadi dan juga mewakili keluarga Pak Jafar dan Ibu Pusika mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesediaan dan keikhlasan Bapak Ibu semua mendoakan kami, yang mana insya Allah saya dan istri besok pagi akan melakukan perjalanan ibadah umroh yang lebih kurang berlangsung selama 9 hari. Jadi memang tahun ini alhamdulillah diberikan rezeki dan kesempatan dari Allah untuk bisa hadir di rumah di Baitullah. Dan memang niat dan doa itu ada, selalu ada, tapi tidak terprediksi akan cepat realisasinya, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua juga diberikan kesempatan, diberikan rezeki untuk bisa sama-sama nantinya menunaikan ibadah umroh maupun haji di Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya juga kami mohon doa. Balik lagi kami ingin memohon kesediaan Ibu untuk doakan kami, semoga selama perjalanan, selama ibadah dan nantinya pulang ke Indonesia senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan dan juga kelancaran. Mungkin itu saja. Selanjutnya kami juga mohon doa. Kebetulan dari Bapak kami Pak Jafar kemarin mengalami sedikit musibah dan alhamdulillah sekarang masih dalam tahap recovery ya Bapak Ibu, dalam masa penyembuhan, dan mudah-mudahan segera diberi kesembuhan supaya bisa beraktivitas kembali. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga belum dapat jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aja udah datang amplop lah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Asal keluar ya. Udah enggak dulu apa Bu baksonya Bu? Bu. Enggak dulu Bu baksonya. Iya belum ngomong saya. Enggak banget yang dulu. Bentar. Kira-kira nggak keburu dibungkus. Ini masih 2 lagi.
lagi neti parah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila musuzu famsuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamishu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala aidan, al-umrah ila al-umrah kafaratun lima bainahuma, al-hajjul mabrur laysa lahul jazaa illa al-jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil takriman wa ta'ziman kepada duyufullah wa duyufur rahman, Bang Anggi Setiawan dan Teh Dian Islam. Kita doakan Allah panjangkan umurnya. Mudahan apa? Sehat badannya. Amin. Angkat tangannya. Yang megang bakso jangan angkat tangan tumpah. Allah berikan kesehatan, lancar ibadahnya. Mudah-mudahan insya Allah umrohnya mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sama-sama kita hormati orang tua beliau yaitu Bang Haji Ja'far dan Ibu Tasihah. Amin. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ustaz Mansur Jamal, kemudian Pak Imam Mukhtar, dan juga MC kita yaitu Bapak Muhammad Sobana Ad-Dudai. Kita doakan mudah-mudahan insya Allah Allah berikan beliau pasangan hidup yang terbaik. Secepatnya Allah panggil beliau umroh. Kali aja kalau udah umroh mah pasangannya datang. Ada yang mau di sini, Bu? Ada yang mau? Bu Ustazah Umi. Kemudian yang saya hormati seluruh pimpinan Majelis Taklim, tim Marawis Al-Mukhtar. Kemudian yang saya hormati para hujajah, para calon hajah, para asatidah yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya. Udah bakso dilarang, kue keluar. Iya, dioper kemana tahu? Gimana saya duduk gak ah? Pegel banget Bu. Ya, malam acara aku ribet. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan wal mulka la syarika las wa labbaik ya Rabbana ya Karim. Hari ini kami duduk di tempat ini yang penuh dengan berkah-Mu ya Allah. Panggil kami ya Allah, panggil kami untuk menjadi tamu-Mu ya Allah bagi Mekah maupun Madinah. Kami rindu kepada kekasih-Mu baginda Muhammad. Berikan kesempatan kepada kami untuk bisa duduk di raudhah samping makam baginda Rasulullah di Madinah. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah berkat nikmat Allah
berkat kasih sayang Allah, berkat takdir Allah, kita semua bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barakahnya ini dalam rangka walimatul umrah atau walimatul safar, yaitu saudara Anggi Setiawan dan Teh Dian Islami. Mudah-mudahan kumpulnya kita adalah bagian dari tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Panas Bu, Pak, panas. Tapi kita masih bertahan di tempat ini karena ingin apa? Ingin mendapatkan keberkahan. Di Saudi Arabia, kemarin saya berangkat dengan Bu Rokiah dan juga Pak Sarwani, itu derajatnya sampai 42 derajat. Panas. Panas. Baso. Mudah-mudahan yang duduk di sini wajahnya dilihat oleh malaikat. Amin. Dipanggil sama Allah jadi tamunya Allah. Amin. Jamaah Nurul Salam, Haji Salim Nurul Yakin, kemudian Masjid Ar-Rasyiyah dan semuanya hadir pada siang hari ini. Insya Allah dipilih oleh Allah jadi tamunya Allah. Amin ya rabbal. Salam dan salawat semoga tercurah dan terlimpah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bagian dari umatnya yang istiqomah. Istiqomah itu nggak gampang, Bu. Istiqomah nggak gampang. Kadang baru kita pengen istiqomah, ada aja ujiannya. Pengen rajin ngaji setiap Senin datang ke Masjid Nurul Salam, ikut taklim ibu-ibu, ada aja gangguan. Pengen datang ke rumah Ustazah Umi, rajin untuk istiqomah, menuntut ilmu, ada aja ujiannya. Maka istiqomah dikatakan al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Susah gak Bu istiqomah? Pengen rutin ngaji kita selembar sehari, ada aja ujian. Pengen kita natamin Al-Quran sebulan sekali, ada aja ujian. Pengen mulut nggak ngomong yang nggak baik-baik, ada aja ujian. Pengen mulut nggak mau ngomongin orang lain, ada aja ujian. Temen lah datang ngomongin orang, ikut lagi. Itulah ujian. Maka keistiqomahan dituntut kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah nih, mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita untuk istiqomah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada kita. Datang di majelis ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang datang ke majelis ilmu, duduk dengerin, mau makan ge, mau tidur ge, mau ngorok ge, tetap dapat pahala. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Bu, datang ke majelis ilmu, ibu duduk, nggak dengerin, ngobrol, muatin kue ke dalam tas, nyender, sambil ngupas jeruk, mau dengerin mau kagak, ibu dapat pahala seperti orang yang sholat 1000 rakaat. Masya Allah, pernah nggak kita sholat 1000 rakaat? Belum, terawih aja kita pilih-pilih imam. Ya, betul. Jangan dia orang sholat di situ, lama dia mah, lama. Kalau giran Ustaz Mansur Jamal kan cepet tuh, Allah datang gitu. Lama. Maka insya Allah mudah-mudahan saudara sekalian rahmati Allah, kita yang selalu upaya istiqamah mengikuti ajaran Rasulullah, kelak baginda Rasul akan curahkan syafaatnya kepada kita semua di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bu, ini kita datang mulu. Asal ada umroh kita datang, asal mau berangkat kita datang ke walimatul safar. Kapan sih kita mau berangkat? Kapan kita mau berangkat? Doain Ustaz, yang berangkat kita doa. Ntar Teh Dian berangkat, dia doain ya, biar saya bisa berangkat umroh. Dari dulu minta doanya terus. Padahal orang yang berangkat umroh, mereka yang mendoakan nggak pernah lepas doain jamaah sekalian, tapi karena kitanya kurang niat yang kuat. Pengen umroh,
pengen menjadi tamunya Allah, datang ke Mekah, datang ke Madinah, pengen, semua juga pengen, tapi nggak ada usaha yang kuat dalam diri kita. Punya duit, boro-boro kita sisipin buat berangkat umroh, kagak. Habis, alasannya kondangan banyak. Emang. Niat yang kuat, keinginan yang kuat itu adalah modal dasar kita bisa menunaikan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Maka niatkan yang kuat, jangan setengah-setengah. Bakso keluar pada makan bakso. Maka Teh Dian dan Bang Anggi Setiawan insya Allah hari Senin besok akan melaksanakan ibadah umroh. Umrohnya namanya umroh Mardiyah. Umroh boleh dapat hadiah. Ya. Kata tuan rumah kan dia dititip angkot. Beliau berangkat bersama suaminya. Siapa sih Bu yang gak pengen? Kita yang berangkat bareng suami kita, bareng istri kita, bisa doa di Raudhah, bisa tawaf bareng-bareng, bisa sa'i bareng-bareng, semua pasti pengen. Tapi semua kembali kepada Allah. Siapa yang dipanggil oleh Allah maka harus siap. Kadang Allah sudah manggil kita labbaik, Allahumma labbaik. Tapi kadang kita tidak mau mendengar panggilan Allah. Kita tunda panggilan Allah. Kita pura-pura dengan panggilan Allah. Jangan sampai Allah tidak mau memanggil kita lagi. La labbaik, la labbaik. Tidak ada panggilan lagi buat kalian. Kemana ketika Allah sudah panggil, kita cuek aja dengan panggilan Allah. Maka kalau udah ada dana, kalau udah ada rezeki, kalau kita sudah punya modal, jangan ditunda-tunda. Banyak Bu kejadian jamaah yang mereka gagal berangkat karena menunda panggilan Allah. Banyak adik. Bahkan mereka yang sudah sampai bandara, mereka bisa pulang lagi. Itu panggilan Allah luar biasa. Misteri buat orang yang dipanggil oleh Allah ke Mekah dan Madinah. Maka kesempatan yang Allah berikan kepada kita jangan ditunda-tunda. Begitupun saat Allah memanggil kita dengan panggilan azan untuk melaksanakan ibadah sholat, jangan ditunda-tunda. Bisa jadi itu hukuman Allah ketika kita dipanggil sholat oleh Allah, kita tunda-tunda itu panggilan Allah. Sehingga Allah tunda panggilan kita untuk ke Mekah dan Madinah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari Senin besok kita doakan Mbak Dian. Terbang jam berapa Mbak Dian? Mana orangnya? Lagi itu nyiapin apa? Ada yang ditidupin haji gitu. Ya. Iya Bu. Pagi. Besok pagi. Hari Senin. Minggu. Hari Minggu besok. Langsung. Oh ya Allah, jam 9 besok. Ini doain aja. Mama jangan makan bakso, jangan dulu ya. Lagi ini dulu. Ya. Tuh ustazah, Bu RT didoain semua. Biar pada bisa berangkat umroh yang datang. Apalagi tim Marawis doain. Ya. Tangannya pada pegel kesian. Insya Allah jam 9 langsung ke Madinah dulu. Dari Madinah 3 hari langsung ke Mekah 4 hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu, ya, ini sebuah hadiah yang Allah berikan kepada Mbak Dian dan juga Bang Anggi Setiawan. Jarang-jarang hadiah Allah ini luar biasa. Maka bersyukur Mbak Dian mengundang kita hari ini untuk sama-sama mendoakan beliau. Agar apa? Agar Allah berikan beliau kelancaran dalam ibadah, menunaikan ibadah umrah. Karena yang tadi saya bilang, godaannya berat. Kita pengen ibadah ke Masjidil Haram, pengen ibadah ke Masjid Nabawi dengan cuaca yang begitu panas, enggan untuk keluar dari hotel karena di hotel enak adem. Tapi kita diuji sama Allah, bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu itu dengan baik untuk memaksimalkan ibadah kita baik ke Masjidil Haram maupun ke Masjid Nabawi.
Hanya kemarin tuh buruk dia masuk raudhah capek ya, capek. Harus lari-lari sekarang, harus buru-buru, dikasih waktu cuma 15 menit untuk ibadah di raudhah, doa di raudhah, kemudian diusir lagi oleh askar. Maka kalau kita tidak maksimalkan ibadah itu, kita sia-sia ibadah umrah. Ngapain di sana kalau nggak memaksimalkan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya berpesan kepada Bang Anggi, kemudian Mbak Dian, ya, ini anugerah yang besar yang Allah berikan kepada beliau. Untuk apa? Untuk bisa memaksimalkan ibadahnya baik di Mekah maupun Madinah Al-Munawwarah. Bu, kalau fokus menjawab, mau jawab bahasa satu bentar. Bu, nggak usah kan? Kan buat bini saya aja, anak saya. Anak 3 doang, mertua lagi nginep dua-duanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bicara umroh mah semua sudah sering dengerin guru-guru kita sampaikan. Bu, dalam kalimat talbiyah yang sering kita baca, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalimat la syarika terulang dalam 2 kali dalam kalimat talbiyah. Kenapa? Karena di Arab Saudi kalau kita berangkat itu semuanya batu. Gunung, batu. Hajar Aswad, batu. Ka'bah, batu. Batu semuanya. Jangan sampai kita syirik dengan apa yang kita kerjakan. Maka kalimat la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ibadah kita kotor karena kita syirik dengan apa yang kita lakukan. Tuh. Tawaf 7 kali, 7 putaran. Selesai tawaf ngapain? Sholat 2 rakaat di Hijr Isma apa? Di belakang maqam Ibrahim. Minta sama Allah, hadapkan wajah kita. Tunduk sama Allah, bersimpuh di hadapan Allah, memohon kepada Allah, menengadah tangan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta tidak hanya kita yang bisa berangkat, tapi bagaimana keluarga kita di rumah bisa berangkat. 2 rakaat di maqam Ibrahim. Setelah itu ngapain? Disunahkan minum air Zam-Zam. Lalu ngapain lagi? Berangkat untuk melaksanakan rukun yang berikutnya, yaitu sa'i antara Safa dan Marwah. Terus 7 kali dari Safa ke Marwah dan seterusnya sampai berakhir di Bukit Marwah. Lalu rukun yang selanjutnya itu tahallul dan disempurnakan dengan tertib. Rangkaian ibadah yang kita lakukan dalam melaksanakan ibadah umroh itu nggak gampang. Fisik, Bu, fisik. Maka saya mengingatkan kepada Bang Anggi dan juga Teh Dian, ya, olahraga. Banyak orang yang merasa dirinya kuat, tapi saat umroh mereka lemes. Kelihatannya gagah banget, tapi saat pelaksanaan ibadah umroh lemes. Ada yang niatnya badal 3 kali karena merasa fisiknya kuat, di sana cuma bisanya sekali doang ada. Karena apa? Belum umroh udah sombong duluan. Belum umroh udah merasa dirinya kuat. Belum umroh merasa fisiknya hebat. Tapi saat pelaksanaan ibadah umroh, boro-boro dia badalin. Buat diri sendiri juga berat. Maka kesombongan itu jangan sampai ada dalam diri kita. Karena kita datang kepada Allah yang maha segala-galanya. Kalau orang sombong, kalau orang merasa takabur dirinya hebat di hadapan Allah, buat Allah mah kecil orang yang sombong. Yang pantas dan punya selendang sombong hanya Allah, bukan kita. Maka ayo jamaah yang hadir di sini, kita gentakin, kita kuatin niat kita. Kita kuatin segala apa yang kita inginkan, cita-cita kita ingin berangkat umroh, dikuatkan. Bukan sekedar pengen doang, tapi bagaimana kita bisa berusaha untuk menjadi tamunya Allah baik di Mekah maupun Madinah Al-Munawwarah. Kuatin hati kita. Bu, kalau kita ninggalin sholat cemas nggak? Cemas nggak? Yakin. Karena nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hamba Allah adalah ketika orang yang cemas kalau dia belum sholat. Adzan berkumandang, rasa cemas aja, ya Allah saya belum sholat. Itu nikmat terbesar. Sama bagaimana hidup kita cemas rasa ketika Allah belum panggil kita.
Sholat itu bukan kewajiban tapi kebutuhan. Ibadah itu bukan kewajiban tapi kebutuhan. Kita nyayur asam, belum ditaruhin garam, kira-kira sedap kan? Maka itulah sholat. Sholat itu kebutuhan. Garam itu butuh kita di setiap masakan yang kita buat. Maka sholat pun adalah kebutuhan. Bagaimana jangan sampai kebutuhan itu hilang. Ini pinter. Sholat. Ya, siap ya Bu ya. Mau dipanggil sama Allah? Umroh mau? Jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Saya yakin semua yang hadir di sini tidak pernah meninggalkan sholat, tapi kita sering melalaikan sholat. Betul kagak? Ninggalin sholat mah kagak kita. Orang Johor aja 2:30 kita abad terus. Betul. Iya, ninggalin mah kagak, tapi melalaikan yang sering. Subuh harusnya jam 5 kurang seperempat udah ada. Kita lalain jam 6 kurang 5 baru bangun. Ada baik Bu? Ada kan di sini? Nah, iya. Maka ayo kita rubah nih hadirin. Kita rubah. Kalau kita pengen dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang jauh, maka perbaiki dulu panggilan yang dekat. Sholat, ngaji, datang. Kalau kita tubuh di Mekah yang pernah umroh, yang pernah haji di Madinah, tuh anak-anak kecil kalau habis sholat, tuh mereka datang kumpul, mereka buka Al-Quran, setor hafalan Al-Quran. Ya Allah, bagaimana rasanya kalau anak kita kayak begini? Kecil-kecil, mereka datang setelah sholat berkumpul menghadapi musyriknya, murabinya, mereka setor hafalan, kemudian mereka baca, mereka hafal dan sebagainya. Coba kalau anak kita kayak begini. Ya, sombong. Kayaknya nanti belum dapat gesek Pak. Ya. Maka saudaraku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kepergian Pak Dian dan juga Bang Anggi ini sebagai tanding juga buat kita ini. Ya. Sebagai tanding pembelajaran buat kita, ya Allah, mereka yang muda aja udah dipanggil sama Allah. Loh bro, udah tua begini, gigi tinggal 1 belum dipanggil-panggil. Nah ini iktibar buat kita, pelajaran buat kita. Apa yang salah dalam hidup kita, apa yang salah ibadah dalam diri kita, apa yang salah dalam hati kita. Atau bisa jadi kesalahan yang begitu banyak sehingga Allah tidak manggil kita dengan panggilan yang jauh. Yang muda aja bisa berangkat di usia muda. Kita udah umur tua tapi belum berangkat. Berarti ada yang salah dalam hidup kita hadirin sekalian. Maka ayo perbaiki Bu. Jangan cuma sekedar datang ngaji, doang duduk, guru kebiet, guru buka, guru tutup, guru pulang apa nih yang dipelajari? Gak tahu, gue mau kebiet doang. Belajar, perbaiki apa yang sudah diajarkan oleh guru kita dan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Ibadah kita, perbaiki. Tuntutan ilmu kita, perbaiki. Ngajinya, perbaiki. Tutur kata kita, perbaiki. Maka insya Allah Allah akan perbaiki selama kita ada usaha untuk melakukan perbaikan. Ya, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau umroh insya Allah dah jamaah Nurul Salamah udah pada umroh ya. Udah semua kan rata-rata ya? Udah. Ada yang udah 2 kali, ada yang sekali, ada yang 3 kali. Bukan berarti kita udah pas Bu. Saat saya mau udah umroh, Bu. Rasulullah itu selama hidupnya umrohnya 4 kali. Selama hidupnya 4 kali Rasulullah umroh. 1 kali haji itu pun haji wada namanya. Jadi kalau kita baru umroh sekali mah jangan sombong. Baru umroh 2 kali jangan sombong. 3 kali jangan sombong. Kalau udah 4 kali lebih nggak apa-apa, ngikutin jejak Rasulullah. Orang yang udah umroh aja pengen umroh lagi. Betul kagak? Ya, betul. Kita belum pulang dari Madinah, belum pulang dari Mekah udah pengen lagi, ya Allah panggil lagi saya. Itu doanya pasti begitu. Apalagi orang yang belum sama sekali berangkat umroh, maka kuatkan doa kita. Bangun di malam hari, angkat tangan kita, minta sama Allah, sujud sama Allah, menengadah kedua tangan kita, angkat minta sama Allah.
Allahumma yassir li ziaratan ila Makkah wal Madinah. Ya Allah, mudahin saya untuk bisa ziarah ke Mekah dan Madinah. Doa, bukan sekedar ditanya Ustaz pengen. Doa agak, nabung apalagi. Tiap bulan celeng. Panger. Laki ngasih segini kurang, laki segini boro-boro celeng. Maka ayo saudaraku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang majelis taklim gampang Bu, ya. Tabung, ada yang bikin tabungannya, megang tabungannya. Gampang mau umroh di mana aja silakan Bu. Umroh mah yang penting kita nyaman. Umroh yang penting kita bisa berangkat udah. Mau travel mana aja, guru kita banyak tuh travel. Ya, di mana-mana banyak travel. Ibu cari travel yang paling nyaman, yang paling bisa membawa ibu ini dalam ibadah, yang benar-benar bisa membawa kita ibadah baik di Mekah maupun di Madinah. Berangkat ke Mekah dan Madinah. Maka insya Allah mudah-mudahan Allah permudah niat baik kita, Allah melancarkan apa yang kita menjadi cita-cita kita, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita untuk bisa berziarah ke Mekah dan Madinah. Amin ya Rabbal Alamin. Mbak Dian, ya, Mas Anggi, anak ditinggalin, ya, semua usaha ditinggalin. Gak usah pikirin urusan dunia, fokus ibadah. Karena nggak sedikit Bu orang saat ibadah, maaf ya, ini maaf. Orang lagi ibadah nih rukun, lagi tawaf, itu handphone nggak lepas di tangannya. Ada lagi sa'i, handphone nggak lepas di tangannya. Saya ngapain kita ibadah megang-megang handphone? Kalau kita mau komunikasi, mau video setelah kita ibadah, rusak ibadah kita gara-gara handphone. Lagi lari sa'i, lari kecil, robekir, handphone dimainin neng, tuh bapak lari-lari neng. Lagi tawaf, handphone dimainin. Tuh neng, bapak lagi tawaf. Ya Allah, sayang ibadah kita rusak tuh gara-gara handphone. Maka Teh Indah, Teh Dian, fokuskan ibadahnya nanti di Mekah dan Madinah. Hati-hati, handphone ini bisa jadi sisinya positif dan negatif. Kalau kita sedang menjalankan rukun umrah, maka jalankan rukunnya dulu. Selesai rukun, baru kita mau foto-foto, mau video, terserah. Yang penting tidak merusak tatanan ibadah kita saat melaksanakan ibadah umrah. Insya Allah. Dan yang terpenting, ya, Dian, ya, bukan umrohnya. Yang penting bukan umrohnya. Yang penting setelah umrohnya. Bagaimana setelah umroh kita semakin rajin ke ibadah sama Allah. Kalau umroh mah Bu, kita sebelum maghrib, sebelum asar, sebelum zuhur udah ada di masjid baik. Zuhur jam 1 kurang di Masjidil Haram, jam 12 kita udah di masjid. Rajin di sholat mah. Asar jam 4 kurang, kita jam 3 udah di masjid. Rajin masjid. Subuh jam 5 lewat di sono, kita jam 2 jam 3 udah di masjid. Pasti rajin saat ibadah di sono mah. Yang terpenting bagaimana setelah umrah mereka rajin ke ibadahnya di sini. Umroh mah umroh, jilbab mah kagak dipakai. Ada. Umroh mah umroh, ngaji kah? Ada. Kan yang parah mah begitu, orang pergi haji, sebut hajinya 2 kali. Haji nyawer. Nah, hati jangan sampai. Umroh mah umroh, main juga. Tuh. Ini yang bahaya hadirin. Maka bagaimana yang namanya umroh itu setelah dia melaksanakan ibadah umroh di Indonesianya makin rajin ke ibadahnya sama Allah. Kalau makin rajin namanya umrohnya mabrur. Kalau tidak semakin rajin maka umrohnya kabur. Maka kita doain mudah-mudahan Mbak Dian umrohnya mabrur dan suaminya pun Mbak Anggi Setiawan, insya Allah Mas Anggi Setiawan, insya Allah umrohnya makbul. Amin ya Rabbal Alamin. Bu, Mbak Dian, ya, yang namanya umroh mabrur nanti sama suami harus makin taat. Kedua, nanti saat di Mekah Madinah ikutin kata pembimbing. Kata pembimbing, ayo jamaah kesini, ikutin. Kita insya Allah nggak ada apa-apa. Biasa yang terjadi apa-apa mereka yang tidak pernah taat kepada pembimbingnya. Disuruh kumpul, dia ngawur kemana aja, foto-foto, selfie. Disuruh kumpul, dia aja bucuk aja kemana aja. Itu banyak kejadian. Tanya buruknya. Ada aja jamaah yang harusnya berangkat ke Raudhah hilang dia.
Ada jamaah yang kita harus kursi situ kemana ke Taif dan sebagainya hilang. Ada. Karena apa? Karena nggak pernah taat dengan apa yang diperintahkan oleh pembimbingnya mutawif. Maka kalau kita pengen tidak terjadi apa-apa, sami'na wa ata'na, dengerin kata pembimbing dan taati apa yang pembimbing sampaikan. Insya Allah jadi apa-apa. Saya yakin itu gak terjadi apa-apa. Kalau jamaah taat sama pembimbing, sama mutawif, insya Allah gak akan terjadi apa-apa. Yang terjadi itu mereka yang tidak pernah taat apa yang disampaikan oleh pembimbingnya. Ya, insya Allah Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, Allah berikan keberkahan. Amin ya Rabbal, ya Rabbal. Udah jam 12. Udah ini apa? Orang saya disuruh Bang Haji Jafar yang penting bentar ada tausiah udah begitu. Ya. Panggangnya belum ada. Bu, insya Allah di bulan November saya juga nih kebetulan travel saya memberangkatkan jamaah. Ya, di bulan November awal. Ya, biayanya berapa? 29.500.000 rupiah. Udah plus Taif selama 9 hari dengan pesawat Emirat Arab Saudi. Ya, jamaah sekalian, kalau kita pernah ke Taif, ya kemarin jamaah yang pernah ke Taif itu luar biasa memang keindahan Taif. Taif itu dulu tempat dakwahnya Rasulullah, tapi Rasulullah dilempari batu dulu. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Ya, Rasulullah dakwah di Taif tapi dilempari kotoran, bahkan dilempari batu sampai dikatakan Muhammad Majnun, Muhammad Majnun, Muhammad gila, Muhammad gila. Tapi sekarang Taif jadi kota yang subur. Semua makanan yang makan Mekah dan Madinah itu para jamaah umrah dan haji itu dari Taif. Karena apa? Doa Rasulullah hingga Taif menjadi tempat yang penuh dengan keberkahan Allah. Dimanapun kota yang disinggahi baginda Rasul pasti menjadi kota yang penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kalaupun kita tidak bertemu dengan Rasul, sering-sering kita bersalawat kepada Rasul, insya Allah kita semua kelak mendapatkan syafaat dan keberkahan dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Bu, yuk kita angkat tangan kita. Ya. Jam 12 kurang 20. Iya benar tuh Bu. Saya habis duhur ada acara lagi, malam ntar ada acara lagi, 2 acara lagi. Ya Allah, kata saya bini saya biar kuat tanggapin besek. Emang gak masak nih itu, karena saya bilang nih gak usah masak nih. Ini ada acara wali Jumat Sapa, besok udah keluar gitu. Ibu-ibu mah acara belum lagi, besok jadi baju begitu buat aku ini datang nih. Iya ya Allah. Doain ya Bu biar sehat, panjang umur, ya berkah hidup saya dan keluarga saya. Karena selama bulan September besok nih saya ceramah banyak banget maulid, ya. Sampai ke Pondok Ungu, sampai ke Kerawang. Doain aja biar sehat, ya. Karena saya udah janji dari hasil nanti saya dapat uang, saya akan sedekahkan uang itu ke istri saya. Ya enak istri orang dong. Iya, karena kewajiban istri itu Bu, ya, suami itu kewajibannya nih, tugas istri itu bukan ngepel, masak itu bukan tugas istri, ngepel bukan tugas istri, nyetrika bukan tugas istri. Tugas istri mah cuma 2, taat sama Allah, taat sama suami. Kalau suami nyuruh ngepel, ngepel. Kan begitu kan Pak RT ya? Tawa gue orang punya istri, tawa gue. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأنصاره وأساره أن الله يقضي حاجاتنا اللهم يقضي حاجاتنا. Bapak Ibu minta hajatnya sama Allah. Bu angkat tangannya, minta hajatnya dikabul sama Allah. اقضِ حاجتنا يا رب بسر الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Waghfir lana wa liwalidayna amin. Ya. Nanti ibu-ibu selesai acara, selesai doa, ini lagi ngatur BC, yang nggak dapet jangan marah. Karena saya dengar dari tuan rumah kurang. Ya. Yang dititipin, yang dapat amanah, sampai amanah yang tadi buat si Nana, buat siapa tuh? Ya disampaikan ya, jangan kagak disampaikan. Kang Ayung, Nana itu disampaikan. Ya kita juga ada yang podah, Saya minta aja pakai roh musuh si Nana, Kang Ayung ada. Iya, telinga kita dengar baik. Makanya jamaah sekalian yang nggak dapat besek jangan tunjukkan tangan. Ya, pesan saya kalau kita nggak dapat besek nih haram bu hukumnya. Kalau kita nggak dikasih boleh di, oh belum bu, jangan nggak boleh. Haram hukumnya. Ngapain boleh tongolin aja para kita. Ya insya Allah dapat ya. Yang nggak dapat mah kebangetan tuan. Kalau ketawa saya takut kesedot dia sama dia. Orang ada aling-alingnya soalnya. Metik dia. Ya. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Sebelumnya kita salawat kepada baginda Rasul. Mudah-mudahan salawat ini menghantarkan doa kita cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Ya Habibi ya Muhammad ya arusan khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, pengen hati mas sebenarnya dramanya agak lama gitu. Menceritakan kemarin kepergian bersama jamaah yang lain, tapi apa daya drama dari tadi air orang pisan. Rumah orang biasa dibagiin, uang dibagiin, drama orang pisan. Mega banget. Iya, itu. Iya. Udah biarin, udah kesel. Biarin. Pak Haji ini gimana Pak Haji? Ceramah udah ada air pisan. Orang mau spirit ya apa? Ya emang begini, kalau gini lagi dapet tuh ngambek. Ya angkat tangan kita tuh. Ya udah bagian beseknya udah dulu ya, kita doa dulu ya. Ibu-ibu kalau dikasih besek saya ditanggapin dulu. Kayak sebelah doa sebelah ngambil. Ya dua-duanya. Ya gimana doa kita mau dikabulin, doanya main-main? Bener kagak? Bu,
Kalau kita niat anak kecil minta sesuatu itu kudu nangis baru dikasih sama mama. Betul kagak? Kegesoran udah jadi tanggapin dulu. Biar selesai dulu bagian beseknya. Lama men saya nungguin. Orang bagian besek satu. Orang kelar-kelar ini macam. Ayo kita angkat tangan kita. Kira-kira kalau kita angkat tangan, Allah turun tangan nggak? Turun tangan nggak? Turun tangan. Yang penting kita serius bu doa. Kan kadang kita lalu sama Allah doa nggak pernah dikabul karena kita nggak pernah serius mintanya. Allah minta doa itu sama seperti anak kecil yang nangis bu. Minta sesuatu itu kudu nangis. Mewek dulu, baru dikasih. Sama, Allah juga begitu. Lah kalau doa sambil nyengir-nyengir, sambil doa nyomotin kue, sambil doa nadangin besek, orang kelar-kelar doa kita, orang dikabul-kabul sama Allah. Ayo, ya kita khusyuk, kita doa sama Allah. Mudah-mudahan doa ini dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal. Kita baca sama-sama kalimat istighfar dan kalimat syahadatain. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasir al-haq bil haq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghaffar ya Sattar, kami mohon kepadamu ya Allah di tempat yang penuh dengan berkah-Mu ini ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala kekhilafan kami ya Allah. Ampuni segala kesalahan kami ya Allah. Ya Rabb, kami sadar, kami tahu begitu banyak dengan lisan ini orang lain terluka ya Allah. Begitu banyak dengan lisan ini ya Allah, banyak orang lain kecewa ya Allah. Maafkan ya Allah, maafkan ya Allah. Maafkan segala kesalahan dan kekhilafan hamba ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighar. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau telah memberikan seorang wanita yang begitu hebat dalam hidup kami ya Allah. Wanita yang berjuang 9 bulan kami dalam kandungannya ya Allah. Wanita yang melahirkan kami ya Allah. Wanita yang merawat dan membesarkan kami ya Allah. Wanita yang tidak ada pernah kata lelah dan capek merawat dan mendidik kami ya Allah. Beliau adalah ibunda kami ya Allah. Ibunda yang senantiasa mendoakan kami ya Allah. Doa yang tidak pernah lepas dari lisannya untuk kami ya Allah. Doa sukses yang mereka persembahkan untuk kami ya Allah. Ya Rabb, alhamdulillahirabbil alamin. Kami bisa menjadi anak yang sukses, bisa menjadi anak yang bisa membanggakan kedua orang tua karena doa mereka ya Allah. Maka ya Rabb, jika ada tutur kata kami yang pernah membuat mereka menangis, maafkan ya Allah. Jika ada ucapan kami yang membuat mereka menangis ya Allah, maafkan ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala kekhilafan kami ya Allah. Ya Rabb, terima kasih ya Allah. Engkau telah memberikan seorang bapak yang begitu hebat dalam hidup kami. Bapak yang berjuang mencari nafkah untuk kami. Bapak yang membanting tulang untuk anak-anaknya. Bapak yang tidak ada kata lelah dari pagi hingga malam mereka mencari nafkah ya Allah. Mereka berjuang untuk kami ya Allah. Bahkan hidup dan mati pun beliau korbankan untuk menafkahkan anak-anaknya ya Allah. Maafkan jika ada salah yang kami lakukan kepada beliau ya Allah. Maafkan jika ada tutur kata yang buat beliau kecewa dan menangis ya Allah. Ampuni segala kekhilafan dan kesalahan kami ya Allah. Ya Rabb, orang tua kami yang masih ada, panjangkan umurnya. Sehatkan badannya ya Allah.
Jika orang tua kami dalam keadaan sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Jika orang tua kami dalam keadaan kurang sehat, sembuhkan ya Allah. Sembuhkan ya Rabb. Maafkan segala kekhilaafannya ya Allah. Maafkan segala dosa-dosanya ya Rabb. Ya Rabbana ya Karim, buat orang tua kami yang sudah berpulang rahmatullah. Ampuni dosa-dosa ya Allah. Terima semua amal ibadahnya ya Allah. Luaskan alam kuburnya ya Allah. Ya Allah. Bahkan di antara kami yang hadir di sini, sampai usianya dewasa belum pernah melihat wajah ibu. Pasti rindunya berat. Maafkan ya Allah. Maafkan jika ada salah yang pernah dilakukan ibunda dan bapak kami selama hidup. Ampuni segala dosa-dosanya. Jangan kau siksa di alam kuburnya dengan cara apapun beliau. Jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah ya Allah. Dudukkan di sisi sana syurgamu ya Allah. Kami yakin dan percaya surga tidak akan pernah indah tanpa kehadiran kedua orang tua kami ya Allah. Maka di akhirat nanti satukan kami dan kumpulkan kami bersama orang-orang yang kami cintai ya Allah. Kumpulkan kami bersama orang-orang tua kami ya Allah. Kumpulkan kami bersama orang-orang yang soleh ya Allah. Allahumma ij'al umratahuma umratan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa tijaratan lam tabur ya alima ma fis sudur akhrijhuma wa akhrijna min dhulumati ilan nur. Ya Allah, hari ini kami mendoakan saudara kami akan berangkat ibadah umrah. Saudari Dian Islami dan saudara Anggi Setiawan. Ya Rabb, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, berkahkan hidupnya, lancarkan ibadah. Jadikan umrohnya mabrur dan mabrurah, umrohnya makbul dan makbulah. Keluarga yang ditinggalkan ya Allah, mudah-mudahan senantiasa dalam perlindungan-Mu ya Allah, dalam penjagaan-Mu ya Allah, dalam keberkahan-Mu ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, kami pun ingin menjadi tamu-Mu ya Allah. Kami pun ingin duduk bisa di samping makam baginda Rasul ya Allah. Maka panggil kami untuk menjadi tamu-Mu ya Allah. Undang kami ke Mekah dan Madinah. Allahumma yassir lana ziyaratan ila Makkah wal Madinah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyib lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Sattar ya Rabbal alamin. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya dzal jalali wal ikram amitna 'ala dinil islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna 'ala dinil islam. Ya qawi ya matin ikfi syarrul zalimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa binuril Fatihah wa bifadilatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Rabbana taqabbal minna du'a'ana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana wa da'wahum 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas hilaf dan salah saudara Allah dan salah saya pribadi. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada siang hari ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita ketemu tanggal 8 ya Bu ya. Ya, Maulid di sini ya. Kebetulan saya diundang lagi. Saya udah janji saya nggak bakal datang kalau nggak dijemput dan ya tak kencana ya Allah. Itu aja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya informasikan ibu-ibu yang belum dapat besek jangan pulang dulu, biar yang besek duluan pulang. Kasihan yang belum. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.